Hi everyone, welcome back with me at Teacher Robi, and today we are going to study about TOEFL again. And today we are focusing on written expression. Jadi teman-teman, sekarang kita akan belajar TOEFL, terutama TOEFL structure and written expression. Hari ini kita fokuskan ke written expression dulu. Apa itu written expression? Written expression itu adalah memilih satu dari 4 kesalahan. Jadi maksudnya ada 4 pilihan di dalam TOEFL itu dan salah satunya itu salah. Jadi gitu ya. Written expression ini selalu berfokus sering sekali. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita baca soalnya dulu. Yang kedua cek subject verb. Oke, itu aja dulu ya. Mari kita lihat contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama adalah nobody know when the process of glass making was invented. Ingat ya, cara pertama kita baca dulu soalnya. Nobody know when the process of glass making was invented. Cara kedua, kita cek subjek dan verbnya. Jadi kita lihat dulu, nobody itu adalah subjeknya. And then kata kerjanya mana ya? Itu dia, no. Jadi kata nobody itu sebenarnya adalah indefinite pronoun gitu. Jadi dia itu bisa dibilang tidak jelas gitu ya. Maksudnya selalu dianggap tunggal. Jadi nobody, no one, nothing, somebody, someone, something itu selalu dianggap tunggal. Jadi karena dia dianggap tunggal, kata kerjanya seharusnya menggunakan apa gitu. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Nah ini dia. Jadi itu kenapa jawabannya yang A, karena nobody itu selalu dianggap tunggal. Ingat ya, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, anyone, anything. Hal-hal seperti itu biasanya dianggap sebagai kata kerja, kata benda tunggal gitu. Jadi seharusnya nobody knows, bukan nobody know, oke? Nobody knows, bukan nobody know. Lanjut, oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Sekarang kita masuk soal kedua ya teman-teman. Di sini kita lihat, kita baca dulu ya. Sugars like glucose is made up of carbon, hydrogen, and oxygen atoms. Di sini kita bisa melihat, cek dulu subject verbnya. Sugars like glucose, jadi sugars itu dilihat, kita lihat sugars itu sebenarnya gula itu termasuk uncountable noun. Tapi ya nanti teman-teman bakal melihat di dalam TOEFL itu ada keanehan-keanehan ya seperti itu. Kadang-kadang sugarsnya dikasih S. Dan karena dia tidak digarisbawahi, berarti sugars ini udah benar. Jadi sebagai guidance bagi kita kalau sugars itu adalah subjeknya. Kalau di sini teman-teman sudah tahu kan jawabannya apa? Dan kita lihat ya jawabannya. Dan benar saja jawabannya adalah di is itu. Karena sugars di sini dianggap kata benda jamak gitu. Jadi dia lebih dari satu, karena itu kata kerjanya seharusnya are bukan is. Contoh soal berikutnya adalah ini. Jadi kita baca dulu ya. Every open space in the targeted area that has grass and few bushes are occupied by the white-crowned sparrow. Jadi di sini ada di garis bawahi targeted, has, are, and occupied. Jadi yang mana sih yang salah? Kita lihat dulu contoh soal subjeknya. Kita lihat subjeknya. Every open space in the targeted area that has grass and few bushes. Berarti kata kerjanya adalah are di sini. Apakah every open space dengan are ini agree? Sesuai gitu ya. Dan sepertinya jawabannya akan kita lihat di yang berikutnya. Ya, jadi dia tidak sesuai. Every open space in the targeted area that has grass and few bushes ini seharusnya bukan are, tetapi seharusnya jawabannya is. Karena every, lagi-lagi every, ketika every diikuti oleh kata benda tunggal, open space misalnya sebelum preposisi ini, itu menunjukkan bahwa kita harus menganggap dia itu kata benda tunggal. Jadi selain every ada lagi each ya. Each terus diikuti kata benda tunggal itu biasanya selalu dianggap tunggal. Oke, karena itu jawabannya is bukan are. Alright, ini soal nomor 4. Jadi di soal nomor 4 ini teman-teman bisa ikut baca ya. The languages of the world presents a vast array of structural similarities and differences gitu ya. Jadi dari 4 ini antara presents, array, similarities, sama differences itu ada yang salah. Tapi hal yang pertama yang harus kita cek adalah subjek dan verbnya. Di sini kita melihat
Subjeknya itu the languages. Jadi teman-teman bisa ngelihat ya, biasanya sebelum preposisi ini di situ kita mengecek gitu. Sebenarnya dari the languages of the world ini semuanya adalah subjek. Karena presence ini kata kerja. Sebenarnya dari sini kita udah bisa tahu. Cuma untuk memastikannya apakah dia tunggal apa jamak, itu kita selalu lihat sebelum preposisi gitu ya. Dan the languages ini kelihatannya jamak. Karena itu teman-teman juga bisa lihat sesuai nggak dengan kata kerja presence. Dan ternyata memang the languages di sini itu seharusnya should take plural verb gitu ya. Dari sini kan kata kerjanya ini sebaiknya ini untuk subjek yang tunggal, sedangkan di sini jamak seharusnya nggak pakai s gitu. Jadi the languages of the world seharusnya present aja, bukan present seperti yang ada di sini. Oke teman-teman, sekarang ini soal nomor 5. Cara yang pertama kita baca dulu. Boleh ikut baca ya. Part of the electricity used today in the United States today come from hydroelectric sources gitu. Jadi setelah kita baca semua, kita kan langsung nge-link ya. Karena kita udah tahu yang harus kita cek itu adalah subjek dan verb. Sekarang kita lihat subjeknya. Part of the electricity used today. Ini semuanya adalah subjek sebelum preposisi ini. Jadi kalau object of preposition kita bisa anggap itu bukan hal yang menentukan dari sebuah subjek gitu ya. Jadi part of the electricity di sini apakah dia setuju atau agree dengan verbnya gitu ya. Jadi part of the electricity used today apakah sama atau sesuai dengan kata kerja come. Dan ternyata dia tidak sesuai teman-teman. Jadi part of the electricity used today in the United States today come from hydroelectric sources, dan ternyata dia seharusnya comes bukan come. Mau tahu kenapa? Karena part of itu sebuah expression atau sebuah kata atau phrase yang setelah of ini kita melihat tunggal apa jamaknya adalah setelah of. Jadi kalau di sini kelihatan kan part of the electricity. Jadi ada 5 kata yang setelah of harus, dan setelah of itu kita melihat kalau di sininya tunggal seperti ini berarti kata kerjanya harus mengikuti subjek tunggal juga. Jadi seharusnya part of the electricity comes. Jadi ada 5 ya, selain part ada all, ada 5 dia termasuk part ya. All, most, some, half, part. Jadi ada 5. All, most, some, half, part. Misalnya half of the electricity yang seperti itu kita melihatnya setelah of-nya. Jadi tergantung, kalau di sini jamak dia bisa seperti ini. Kalau dia tunggal berarti ngikut juga gitu. Karena itu seharusnya part of the electricity used today in the United States today comes from hydroelectric sources. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kita udah bisa melihat tadi ada caranya untuk mengerjakan written expression itu. Yang pertama sekali kita harus baca soalnya dulu, baca semuanya. Jadi jangan setengah-setengah atau cuma baca yang di garis bawahi. Itu that's not gonna help gitu ya. Karena kita jadi bakal bingung karena kita cuma fokus ke yang di garis bawahi. Kesalahan umum test taker adalah ketika dia cuma fokus yang di garis bawahi dan dia melihat sesuatu yang aneh gitu ya. Jadi kebanyakan dari kita, karena kita kurang persiapan, biasanya kita nih cari yang terakhir nih, ini kayaknya kasih salah nih gitu. Karena apa? Karena bacanya nggak sampai selesai. Jadi pertama baca dulu semuanya, lalu yang kedua tentukan subjek dan verbnya. Biasanya kesalahan yang paling banyak itu di subjek atau verb. Gitu. Kalau misalnya dia tidak digaris bawahi, berarti oke, kita ini jadikan guidance. Tapi kalau digaris bawahi, kemungkinan dia ada yang salah antara subjek atau verbnya. Oke. Setelah praktis tadi, kita juga tahu bahwa sebenarnya di dalam TOEFL ini kita tidak perlu tahu arti ya. Cuma yang kita perlu tahu itu adalah bahwa kita harus bisa membedakan yang mana yang subjek dan yang mana yang kata kerja, yang mana kata benda, yang mana kata sifat. Jadi ada nggak tandanya yang menjadi kata kerja itu? Jadi biasanya kata kerja itu ya letaknya setelah subjek. Biasanya setiap kalimat itu dimulai dengan subjek. Cuma hati-hati aja karena ada yang bersifat menjadi distraksi gitu, seperti preposisi itu biasanya tidak bisa menjadi subjek. Jadi kalau kita lihat yang bisa menjadi subjek itu
adalah sesuatu yang biasanya di awal dan dia itu termasuk bisa melakukan pekerjaan kayak gitu ya. Jadi apakah kita perlu tahu arti? Sebenarnya tidak juga gitu. Jadi kalau dalam sebuah soal seperti ini kita harus pandai-pandai melihat yang mana yang jadi subjek, yang mana jadi kata kerja. Walaupun kita nggak tahu artinya, anggap aja kita nggak tahu ini artinya apa, tapi kita tahu bahwa berakhiran TI ini biasanya itu kata benda dan itu bisa menjadi subjek gitu. Jadi jangan terlalu fokus untuk mencari artinya, tapi cari apakah dia subjek dan kata kerjanya sudah sesuai. Jadi begitu dulu ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai TOEFL, kalian bisa langsung komen di bawah. Langsung di komen aja. Misalnya tadi ada penjelasan yang ingin kalian mendapatkan penjelasan lagi, silahkan komen, nanti akan kita jawab. Okay? Alright, thank you very much for your attention and I'll see you in the next video. Bye-bye guys!